Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Bu Ipung. Gimana kabar Bu Nurul? Alhamdulillah Bu Ipung baik, sehat, waras, bergas. Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya Bu Nurul. Ya, amin, alhamdulillah. Gimana Bu Ipung sendiri? Alhamdulillah sehat insya Allah. Puasa keberapa ini Bu Nurul? Alhamdulillah sekarang itu masuk puasa ke-6 ya Bu Ipung ya. Betul. Alhamdulillah, berarti dari awal sampai sekarang masih full. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Full. Kalau Bu Ipung sendiri? Alhamdulillah baru 2 hari nih Bu. Wah, Masya Allah. Gitu ya, jadi perempuan punya istimewanya sendiri di bulan Ramadan. Bener nggak Bu? Iya bener banget. Apalagi perempuan itu memang dari dasarnya itu sudah diistimewakan kan? Masya Allah, Iya. emang luar biasa banget ya, kita nggak ikut puasa tapi nanti harus mengembalikan puasa. Iya. Nah Bu Nurul, kira-kira di bulan puasa ini nih sebenarnya hal apa aja sih yang harus kita tahan atau kita sebagai seorang muslim menahan apa aja pas pada bulan puasa kayak gitu? Nah, kalau Bu Ipung juga udah tahu ya, mungkin dari anak kecil tuh sudah ditanamkan bahwa kalau puasa itu menahan makan, minum, ya itu udah pokok ya Bu. Nah, tapi ada lagi nih Bu. Apa itu Bu Nurul? Seperti menahan hawa nafsu, menahan amarah. Nafsu kan sebagian dari marah ya. Betul. Nah, jadi bagaimana caranya kita itu menahan diri kita agar misal nih kayak saya kalau nggak puasa saya tuh sukanya marah-marah aja gitu. Bawaannya tuh pengen makan orang. Betul, apalagi pas kalau kita ketemu sama siswa yang susah diomongin. Iya enggak? Good. Itu Masya Allah banget, harus melatih kesabaran dan itu pasti Bu Ipung banget ya. Ya. Aku banget sih sebenarnya. Gak beda jauh lah Bu. Apalagi kita seorang perempuan yang Iya. kalau punya emosi tuh pasti melejit-lejit ya enggak? Apalagi nggak cuman itu. Saya ya, tipikal saya pribadi itu harus banyak menahan menahan mulut saya agar tidak berkata-kata yang nggak baik. Nah, selain itu kan puasa juga menahan itu. Nah, nih yang penting nih. Cari sopo-sopo kayak ini, misalnya gini, ada kan orang ya gitu, tahu nggak maksud saya? Gibah ya Bu ya. Betul. Oh berarti di bulan puasa ini bukan cuma harus menahan makan aja ya Bu ya, tapi juga harus menahan omongan kayak gitu. Maksud Ibu kayak gitu kan? Iya. Oke. Karena Bu Ipung sendiri juga tahu ya, pada Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Tahu kan? Tahu insya Allah tahu. Iya. Kita itu harus menahan dari menahan dari prasangka buruk terhadap orang lain, karena kita sendiri juga udah tahu ya Bu, bahwasanya kalau misalnya kita berprasangka buruk nih sama orang, contoh aja nih saya ngomongin ibu, berprasangka buruk sama ibu, padahal ibu itu realitanya nggak seperti itu. Betul. Nah, ini khususnya di bulan Ramadan ya. Nah, terus yang dapat cap buruk kan ibu ya. Oke, berarti di bulan puasa ini bukan hanya menahan itu ya Bu ya, segala macam amarah, terus yang menjaga lidah atau menjaga omongan itu penting banget ya Bu ya. Apalagi itu dosanya dosa sangat Besar dong itu, di hadis riwayat Ahmad sendiri itu bahayanya orang gibah itu dosanya tidak akan diampuni kecuali si pelakunya sendiri itu meminta maaf. Walaupun sudah meminta maaf, tapi kan sisi dampak buruknya masih berbekas. Nggak ada kertas ya, saya mau mengibaratkan nih. Oke. Iya, nggak ada kertas kan. Nggak ada. Nah, ini saya mau mengibaratkan bahwasanya ini kertas. Kita ambil aja nih kertas, bayangin aja ya. Oke, Ini kita bayangin. Oke. Ini kertas putih. Ketika ibaratnya kertas itu adalah hati kita. Betul. Nah, hati kita. Terus Bu Ipung coba deh gibahin saya apa aja, terserah Bu Ipung. Aduh, dapat dosa ini lagi puasa Nggak Bu Nurul. apa-apa, ini kan contoh. Oke, contohnya gini. Kalau semisal aku suruh menggibahin Bu Nurul, aduh, Bu Nurul tuh orangnya kadang terlalu baik sama orang, nggak suka saya tuh. Itu bukan contoh gibah, gibah itu bukan gibah. sama aja dong. Enggak, itu beda, itu gibah baik. Gibah yang jahat dong. Gibah. Nggak Misal ada gini, kertas ini. Bu Nurul suka nggak mau bayar utang nih sama aku, punya banyak utang tapi nggak dibayarin. Contoh gitu berarti Bu. Contoh ya. Oke. Oke. Nah, tadi kita sudah mengibaratkan kertas nih. Kertas.
kita remas nih kertas, udah termas, terus lagi gibahin apa lagi? Apalagi Ya contohnya tentang keburukan aja, tentang keburukan. Misal hal yang tidak Bu Ibu sukai dari saya apa? Aduh, kalau ngomongin nggak suka tuh, itu ada lagi nih, harus yang namanya ngejaga ya kan. Pastinya nggak semudah itu kita untuk menjelekkan orang lain, karena kita tahu kita menjelekkan orang lain sama halnya kita menjelekkan diri kita sendiri. Jadi nggak ada bedanya nih kita sama yang diomongin kayak gitu, ya nggak Bu? Kalau orang yang tahu ya, Iya. tapi ya kembali lagi yang namanya manusia itu susah dalam menjaga hawa nafsunya. Apalagi kalau misal nih, oke, ketika Bu Ipung sama saya udah bertemu, terus kita tuh nggak sengaja cerita-cerita, padahal cerita-ceritanya kita nggak gibah, tapi Nanti ujung-ujungnya kok ujung-ujungnya. gibah kan. Betul. Nah kayak gitu. Nah Iya, jadinya Bu Nurul. Tadi Bu Nurul sempat menyebutkan juga yang di surat Al-Hujurat ya. Iya. Saya keinget di situ ada perkataan kalau semisal kita tuh menggibah sama aja kita memakan bangkai saudara sendiri. Itu gimana maksudnya, Bu? maksudnya itu kalau misal nih memakan bangkai saudara sendiri. Pernah nggak lihat ilustrasi di YouTube kayak gitu? Iya, kayak bangkai kayak gitu ya. Ya membangkai, bukan kaya. Memang bangkai. Jadi gini nih, besok tuh ketika kita di akhirat nanti, nih misal saya udah meninggal nih, udah mati gitu ya. Betul. Astagfirullah, Kita jangan pegang dulu. Nah, ini saya udah diambil oleh Allah. Tapi tuh di dunia saya tuh suka gibah gitu loh, suka ngomongin orang, suka ngomongin keburukan orang. Ya sedikit-sedikit aku ngomongin gitu, misal arah geraknya apa aku ngomongin gitu. Nah terus ya namanya kematian kan kita nggak tahu ya, reksek meninggal. Terus ini kita ibaratnya sudah di akhirat. Nah di akhirat tuh kan pastinya banyak sekali seleksi buat masuk surga ataupun neraka gitu ya. Gampang ya. Nah misal nih udah masuk neraka, naudzubillah banget nih ya. Kita coba ya kan. Naudzubillah banget nih. Nah udah masuk neraka, terus ya namanya malaikat ya, malaikat Malik gitu ya. Kita kan suka ngomongin orang, terus sama malaikat Malik disajikan tuh bangkai saudara kita. Maksudnya bangkai itu ya kalau di dunia aja bangkai kayak gitu ya. Ya betul. gitu ya. Wih, kayak gitu kan. Jangan dibayangin. Iya. Ini aku membayangkan ini. Iya, bangkai itu kayak gitu. Oke Bu Nurul, ketika kita udah tahu nih kalau semisal bulan puasa itu bukan cuma kita menahan diri dari hawa nafsu, terus bukan menahan diri dari hawa lapar, dahaga, haus seperti itu, berarti kan kita juga harus menahan segala sesuatunya. Nah, menurut Bu Nurul nih, kira-kira amalan apa aja sih Bu yang sekiranya kita tuh bisa terjauh dari perbuatan-perbuatan seperti itu? Oh, gampang. Jadi gini Bu Ipung, sebenarnya dalam hal menahan itu kan tergantung pribadi masing-masing ya. Betul. Tapi aku pribadi punya tips. Jadi ketika ini saya menerapkan ke diri saya sendiri ya. Kalau misal kita mau menahan dari hawa nafsu ya kita pertama ingat sama Allah. Betul. Dengan cara apa? Dengan cara zikir, dengan cara sholawat, dengan cara kita membaca Al-Quran juga. Toh kalau di bulan puasa sendiri kan semua amalan apa yang kita perbuat itu selalu dilipat gandakan. Jadi kita tuh nggak sia-sia dalam menahan lapar, haus gitu kan. Toh kalau saya pribadi ya Mbak Bu, itu gini, ketika saya lapar saya tuh selalu baca surat Al-Kautsar, tau gak sih? Insya Allah, betul. Karena di sisi lain tuh saya nggak tahu ya mukjizat Allah itu ya besar gitu ya. Apa sih namanya mukjizat ya? Nah pas saya baca Al-Kautsar, saya tuh Tiba-tiba langsung merasa kenyang. ya nggak merasa kenyang juga. Maksudnya kayak nggak terlalu lapar banget gitu loh, kayak biasa aja gitu. Nah berarti kan dengan kita membaca ayatnya Allah, kita
sholawat, kita zikir, kita dapat pahala, plus kita juga nggak lapar gitu kan, nggak lapar nggak haus. Nah itu kan dari saya ya Bu Ipung. Kalau dari Bu Ipung sendiri gimana? Karena kan kalau cuman dari saya aja kan nggak afdol, ilmu saya juga masih kurang. Nah dari Ibu gimana? Oke, gini ya Bu Nurul, kalau semisal nih dari saya pribadi, kita yang namanya bulan puasa, yang tadi saya bilang bukan dia cuma menahan dari hawa dahaga, lapar atau segala macamnya, tapi ketika kita juga bisa menahan dari omongan-omongan yang seharusnya tidak kita omongin, yang tadi Ibu bilang kayak menggibah atau kita membicarakan keburukan orang-orang nih. Ya itu tadi yang dibilang sama Bu Nurul, betul, dengan cara kita melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan, entah itu berzikir, baca Quran, terus kemudian bersholawat atau melakukan suatu hal kebaikan lainnya. Nah, salah satu tips nih biar kita tuh nggak menggibah atau nggak yang ngomongin orang lain, biar kita bisa menahan lidah kita yang sangat lentur, sebisa mungkin kita menjauh dari orang-orang yang sekiranya itu mengajak kita ke hal-hal yang seperti itu. Betul nggak Bu? Ya, Karena betul banget. Kita nggak tahu nantinya omongan itu tuh benar atau enggak, kan malah kitanya nanti jadi dosa. Yang tadi Ibu bilang juga, keburukan kita nih kalau misal kita ngomongin orang lain, berarti kan sama halnya kita menjelekan orang itu sendiri kayak gitu, walaupun itu belum tentu kebenarannya betul atau tidak. Jadi di bulan puasa ini sebisa mungkin kita lebih berlomba-lomba dalam kebaikan. Bu? Iya benar banget Bu. Toh kita sendiri udah tahu ya bahaya dari ghibah itu. Kita nanti di akhirat juga akan disajikan bangkai dari saudara kita sendiri. Betul. Kita aja lihat ayam tiren aja udah jijik banget ya. Betul. Nauzubillah banget gak sih kalau kita sampai makan daging bangkai, apalagi daging bangkai saudara kita sendiri. Iya, nauzubillah ya Allah. Semoga kita selalu terhindar dari hal-hal keburukan seperti itu ya Bu Nurul ya, selalu didatangkan dengan hal-hal kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga nantinya kita selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik, yang selalu menuntun kita kepada hal kebaikan. Betul nggak Bu Nurul? Betul banget Bu Ibu. Kita bincang-bincangnya sampai sini aja ya. Oke Bu Nurul. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita juga. Karena posisinya saya sendiri juga masih awam, apalagi kita yang masih muda-mudi, masih yang kadang suka ngomongin orang. Iya bener banget. Betul. Apalagi kita tuh kalau masih muda kan dari hawa nafsunya itu masih meledak-ledak gitu ya. Ya semoga ngomongin orang gitu. Iya, semoga kita bisa saling menahan gitu. Enggak cuma menahan lapar aja, tapi juga menahan hal-hal yang negatif gitu ya. Oke. Semoga kita bisa menahan hawa nafsu ini bukan cuma di bulan suci Ramadan, tapi untuk selanjutnya, hari-hari berikutnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, dalam keadaan yang sehat walafiat, dijaga segala ucapannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke Bu Nurul, ada pesan-kesan untuk teman-teman kita yang di luar sana? Kesan-pesannya puasanya tetap lancar gitu. Oke, kesan-pesannya ya dari saya pribadi, tidak hanya melakukan hal-hal kegiatan yang tidak bermanfaat, tapi melakukan hal yang bermanfaat, yang seperti tadi saya sebutkan, kalau kita itu harus bersolawat, membaca Al-Quran, ya amalan-amalan sunnah itu kita lakukan. Toh gak ada salahnya kok kalau melakukan amalan-amalan sunnah gitu kan. Apalagi di bulan suci Ramadan, insya Allah akan dilipat gandakan berkali-kali lipatnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja ya dari kita ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.